Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas tentang penerapan hukum Bernoulli pada Venturimeter. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Aril Akbar dari program studi Teknik Mesin dengan NIM 122170063. Perkenalkan, nama saya Oja Prawira dari program studi Teknik Geofisika dengan NIM 122120080. Perkenalkan, nama saya Rian Levirna dari program studi Teknik Geofisika dengan NIM 122120081. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Zikrenco Tambah dari program studi Teknik Material dengan NIM 122360044. Perkenalkan, nama saya Rosia Unika Novembrina dari program studi Teknik Telekomunikasi dengan NIM 122400049. Perkenalkan, nama saya Stefan Kristoner dari program studi Teknik Industri dengan NIM 122190073. Penerapan hukum Bernoulli pada Venturimeter. Hukum Bernoulli. Apa sih hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli merupakan hukum yang menjelaskan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak lebih cepat. Bunyi hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Prinsip kerja Venturimeter tanpa manometer. Venturimeter bekerja berdasarkan prinsip persamaan Bernoulli, yaitu tekanan berkurang dengan meningkatnya kecepatan. Bagian persilangan tenggorokan kurang dari bagian persilangan pipa saluran masuk. Sebagai bagian persilangan dari pipa air masuk ke tenggorokan berkurang, kecepatan cairan akan meningkat. Karenanya, tekanan menurun. Karena penurunan tekanan, perbedaan tekanan dibuat antara pipa air masuk di bagian tenggorokan Venturimeter. Perbedaan tekanan ini dapat diukur menggunakan manometer diferensial antara bagian aliran masuk dan bagian tenggorokan atau menggunakan dua pengukur pada bagian aliran masuk dan bagian tenggorokan. Perbedaan tekanan melalui pipa dihitung setelah mendapatkan laju aliran. This horizon, it's shining. Seems the daylight knows this is our time now. Where we're going, these dreams we're holding. Oh, and now we know it. All the world is ours to take. You and me will find a way. Oh, the one that way. Here we are. Pertama, kita putar stop pipanya dengan kekuatan kecil, lalu hitung tinggi permukaan air yang diperoleh. Kemudian lakukan percobaan yang sama, namun dengan kekuatan deras air yang berbeda. Setelah hasil dari tinggi permukaan air diperoleh, kemudian lakukan perhitungan menggunakan rumus yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Rumus Venturimeter tanpa manometer. V1 sama dengan akar dari 2 kali G kali H per A1 bagi A2 pangkat 2 dikurangi 1. Dengan keterangan V1 sama dengan kecepatan fluida pada penampang pertama, A1 sama dengan luas penampang pertama, A2 sama dengan luas penampang kedua, G sama dengan kecepatan gravitasi, dan H sama dengan selisih ketinggian permukaan fluida. Keuntungan dan kekurangan Venturimeter. Adapun dari segi keuntungan, pada poin pertama, kehilangan daya cenderung sangat kecil. Yang kedua,
Venturimeter dapat digunakan di mana ada bagian valve keran kecil tersedia. Yang ketiga, reproduksibilitas tinggi. Yang keempat, akurasi lebih besar dalam rentang aliran yang lebar. Yang kelima, venturimeter juga dapat digunakan untuk fluida yang terkompresi dan tidak cocok dengan flow meter lain. Yang keenam, kemudahan penggunaan. Dan yang terakhir, koefisien pelepasan CD lebih tinggi. Adapun dari segi kekurangan, yaitu yang pertama, biaya pemasangan venturimeter tinggi. Yang kedua, ada beberapa kesulitan selama perawatan. Yang ketiga, perangkat ini tidak dapat digunakan di mana pipa memiliki diameter kecil 76,2 mm dan non-linear. Yang keempat, venturimeter menempati lebih banyak ruang daripada orifice meter. Yang kelima, batas bilangan Reynolds paling bawah adalah 150.000. Dan yang terakhir, memiliki harga yang tergolong mahal dan agak berat.